Halo semuanya. Wah, kita general reading ya. General reading. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi general, energi banyak orang ya. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat saja dan lebih menyerahkan apapun sama Yang Maha Kuasa. Ya. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan ya. Hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke. Jadi, kali ini temanya berjudul yang harus kamu dengar, yang ingin disampaikan untukmu saat ini ya. Jadi kita lihat apa yang harus kamu dengar tentang siapa yang ingin disampaikan untukmu ya sekarang. Oke, kita lihat. Thank you. Tara. Wah, to the wah. Wah. Jadi yang harus kamu dengar ya. Sebenarnya mungkin dalam waktu dekat ini kamu harus lebih fokus sama dirimu sendiri. Mungkin udah mulai fokus sama diri sendiri ya, atau memang fokus ke diri sendiri, tapi lebih lagi menggunakan energimu untuk dirimu sendiri. Jadi lakukan hal-hal berfaedah ya. Ya mikirin dia nantilah say gitu ya. Beberapa kalian gak terlalu memikirkan percintaan juga sih. Gak terlalu menguras energi ke dia lagi atau apa. Tapi kamu kayak menyayangi diri sendiri. Membuat dirimu itu berkualitas ya. Dengan menghabiskan waktu dengan hal-hal berkualitas. Contoh ya kerja, cari uang, berfaedah, bermanfaat gitu. Tapi bisa vice versa ya. Kayaknya seseorang yang dealing sama kamu, kemungkinan dia itu dia mungkin ada kesulitan ya, atau dia ada problem, dia ada masalah. Beberapa dari mereka masalahnya sama orang lain ya. Entah masalah dia ada problem dengan Marimar, Sergio ya. Dia ada problem sama siapa gitu ya. Atau ya dia kayaknya lagi susah gitu, atau tidak bahagia ya. Entah ada persoalan dalam kerjaan atau keuangan. Aku ngerasa gitu. Terus di sini yang harus kamu dengar, sebenarnya seseorang itu beda di depan, beda di belakang ya. Kan di sini ada yang di depan kayak baik-baik aja ya, di depan terlihat baik-baik saja, tapi di belakang itu ternyata beda. Ini beberapa dari mereka ya mungkin tidak terlihat begitu ya di belakang seperti apa, tapi ternyata di belakang hancur-hancuran ya. Ini ada beberapa di antara mereka gitu di belakang kamu ya, ternyata ya kasihan juga gitu ya. Mungkin keadaan dia tidak baik-baik saja. Dan yang harus kamu dengar di sini ada sesuatu magical atau hal-hal magical, hal-hal ajaib itu bisa terjadi lagi di hidupmu ya. Tiba-tiba misalnya nih, aku ngerasa aku nggak bisa mendapatkan sesuatu, nggak bisa mendapatkan ini. Ternyata bisa nanti ya. Ini beberapa kalian yang tadinya ngerasa ini kayaknya susah deh, rumit gitu. Tapi nanti ada keajaiban terjadi, ternyata bisa. Kamu bisa mendapatkan sesuatu atau mendapatkan seseorang. Cie. Wah, kedua. Itu berapa kalian ya? Ya kayak luar biasa lah. Oke? Tada. Nah, ini apa nih? Di amplop ini ya. Aku sudah tarik energi tentang yang harus kamu dengar ya. Yang ingin disampaikan buat kamu saat ini. Baiklah, kita lihat.
Seseorang bisa jatuh cinta berkali-kali, tapi setelah dia jatuh cinta padamu, dia tidak bisa jatuh cinta lagi. Dia tidak bisa buka hati lagi. Wah, tuh wah. Wah juga ya. Ini berapa kalian ini? Jadi ada orang yang dealing sama kamu ya, entah siapa dia ini. Dia itu bisa kan jatuh cinta berkali-kali, tapi setelah dia jatuh cinta sama kamu, dia nggak bisa jatuh cinta lagi. Dia nggak bisa buka hati lagi ya. Dia mungkin mati rasa gitu dengan yang lain, atau dia coba ke yang lain, itu kayaknya hanya sesaat, hanya kebahagiaan sesaat. Habis itu dia mati rasa dengan yang lain. Jadi ya, cintanya mentok di kamu lagi, gemoy. Oke, relax ya. Lalu dikatakan yang ingin disampaikan ya buat kamu. Dia bilang begini, aku nggak pernah sesayang ini pada siapapun. Tapi ternyata aku sayang banget sama kamu. Mungkin ini karmaku. Aku takut banget kehilanganmu, apalagi selamanya. Sedih-sedih gemoy ya. Jadi siapalah seorang ini ya, dia bilang gitu. Aku gak pernah loh sesayang ini pada siapapun, tapi ternyata aku sayang banget sama kamu. Mungkin ini karma buat aku pernah menyakitimu ya, jadi aku takut banget kehilangan kamu, apalagi selamanya gitu. Kayak apa benar selamanya gak akan bicara? Apa benar selamanya kita nggak akan bersama lagi gitu? Ya panik lah, masa enggak? Oke. Ada orang yang sedih dan baper karena sudah memanfaatkan kebaikanmu. Dia marah pada dirinya sendiri. Kenapa dia setega itu sama kamu? Wah. Jadi ada yang kayak gitu ya. Ada orang yang sedih, ada orang yang baper karena sudah manfaatkan kebaikanmu. Dia marah sama dirinya sendiri. Kenapa aku setega itu ya sama kamu? Baru sadar. Ya sudah ya. Baik, lanjut. Lalu dikatakan di sini, seseorang mungkin bisa bersikap aneh, tapi itu akhirnya akan membuka cara pandangmu bahwa apapun bisa terjadi. Termasuk seseorang mencintaimu dalam diam, seseorang merindukanmu dalam diam, ya. Jadi gitu Kak. Harus kamu dengar itu ya. Kan kita bisa tuh ya, tiba-tiba ada aja nih orangnya bersikap aneh gitu gitu bestie ya. Tapi akhirnya itu membuka mindset ya, membuka pola pikir kita. Ternyata apapun bisa terjadi di dunia ini ya. Apalagi dunia tipu-tipu. Ya apa aja bisa terjadi ya. Termasuk kayak ternyata ada kan orang yang mencintai dalam diam. Ternyata ada orang yang merindukanmu dalam diam. Jadi ada orang kayak gitu. Bagi dia ya udah, itu udah cukup loh buat saya. Ya sudah. Oke. Sesungguhnya ada orang yang licik di sekitarmu atau di kehidupanmu. Berhati-hati. Gunakan intuisi. Gitu Kak, ya. Ini perlu kamu dengar. Ya, sesungguhnya sebenarnya ya, ada aja loh orang yang licik di sekitar kamu, di kehidupanmu. Kayak dialah, si ini, si itu, ini ono, atau teman, keluarga saudara gitu ya. Ya bisa teman, bisa saudara, atau siapapun ya. Sebenarnya ada aja orang licik di kehidupanmu. Jadi hati-hati, gunakan intuisi, mana yang modus, mana yang tulus ya. Oke guys, lanjut. Wah, yang ingin disampaikan untukmu ya, siapapun bisa
berhubungan seks dengan siapa aja. Tapi belum tentu itu dari hatinya. Karena itu bisa hanya karena nafsunya. Wah, ngerti nggak ya? Ini berapa kalian, entah siapalah dia ini ya, beberapa ada dealing dengan orang seperti ini. Atau ada orang kayak gini kan di dunia ini ya. Jadi entah siapalah dia, siapapun ya, siapapun bisa berhubungan seks dengan siapa saja. Tapi itu belum tentu kan dari hatinya. Banyak orang berhubungan, bersentuhan, ya itu belum tentu pakai hati, belum tentu pakai perasaan. Karena itu bisa aja hanya karena nafsu, hanya karena hasrat, hanya karena gairah. Ya, begitu. Jadi nggak heran, kok bisa ya si ini sama si Ono. Ya membangun hasrat itu kan bisa aja, membangun gairah bisa aja. Tapi membangun cinta belum tentu, ya. Gitu sih. Jadi kita bisa lihat, wah dia kayak muda banget ya sama ini sama Ono. Ya itu bukan harus dari hatinya, itu belum tentu pakai hati sih. Ada orang yang mau bersentuhan itu karena nafsu, ya kesenangan sesaat. Oke, bisa vice versa. Jadi ya kita harus lihat nih ya, yang bersentuhan dengan kita ini pakai hati nggak, pakai perasaan nggak, begitu. Oke? Ada yang sedang merenungkan sesuatu tentang kamu. Mungkin yang kamu katakan ada benarnya. Mungkin yang kamu lakukan ada benarnya. Ya, siapa ini ya? Ada loh yang merenungkan sesuatu tentang kamu, Kak. Kalau saya pikir-pikir ya, saya renungkan, kayaknya yang kamu katakan itu ada benarnya deh. Kayaknya yang kamu lakukan ada benarnya. Cuma aku baru sadar, gitu ya. Oke. Seseorang berusaha mati-matian untuk melupakan kamu. Tapi sudah berbulan-bulan, sudah bertahun-tahun dia belum bisa melupakan kamu. Wah, tuh wah. Wah juga ya, say. Jadi harus kamu dengar ini ya. Ini berapa kalian dealing dengan orang yang seseorang ini berusaha mati-matian melupakan kamu. Tapi nyatanya udah berbulan-bulan, udah bertahun-tahun, dia belum bisa melupakanmu. Wah, kamu gemoy banget ya. Dia belum bisa melupakanmu, gitu. Oke? Seseorang diam-diam menunggu waktu yang tepat untuk melepaskan yang lain. Dia ingin sendiri, dia ingin bebas, dan dia akhirnya akan mencari kamu, ya. Ini berapa kalian kan ada yang ribet-ribet gemoy gitu ya dianya. Entah siapalah. Ada yang ribet gini ya. Jadi ya apa ya? Kembali ke diri masing-masing sih. Intinya di sini ada seseorang diam-diam menunggu waktu yang tepat. Dia kayak pengen melepaskan apa yang ingin dia lepaskan gitu. Kayak dia pengen sendiri, dia pengen bebas, dan dia akhirnya akan mencari kamu. Siapa itu ya? Wah, tuh wah. Wah juga ya. Dan di sini ada pesan, jika jantungmu tiba-tiba berdetak kencang dan kamu teringat seseorang, itu artinya telah terjadi sesuatu padanya. Doakanlah dia, ya. Ini pesan nih, Kak. Jika jantungmu tiba-tiba berdetak kencang gitu ya, terus saat itu kamu teringat seseorang, ya itu kalau kamu ada kontak batin dengan seseorang, terus saat jantung berdetak kencang dan tiba-tiba memikirkan dia, ya itu tandanya telah terjadi sesuatu sama dia. Mungkin dia lagi sakit, lagi susah, gak bahagia atau apa. Ya udah, doakan saja ya. Doakan orang ini supaya baik-baik saja. Baiklah. Oke. Jadi begitu sih ya. Ada aja cara semesta membuat kita tahu akan sesuatu ya. Misal tiba-tiba kepikiran, terus jantung berdetak begitu ya. Ya udah.
Kalau kepikirannya ke dia, ya doakan dia. Semoga dia baik-baik, semoga dia sehat-sehat. Oke, lanjut. Thank you. Oke, kamu akan mendapatkan apa yang kamu butuhkan, ya. Jadi tidak harus yang kamu inginkan. Ingat say, kebutuhan dan keinginan itu berbeda. Ya kan kak? Iyalah, masa enggak? Jadi gini sih, kita kan manusia nggak pernah puas ya. Kalau soal keinginan pasti banyak ya. Aku ingin begini, aku ingin begitu, kata Nobita ya. Jadi ya, kalau masalah keinginan itu harus ada batasnya. Sebenarnya gitu. Tapi kalau soal keperluan, kebutuhan, kamu nggak perlu khawatir ya. Ini berapa kalian, kamu akan mendapatkan apa yang sudah seharusnya kamu dapatkan. Contoh, kalau ini memang rezekimu, ini buat kamu. Kalau orang ini memang untukmu, orang ini buat kamu. Atau ya, sesuatu atau seseorang dihadirkan di hidupmu, ya mungkin itu memang yang kamu butuhkan. Itu yang kamu perlukan. Ya, Tuhan dan semesta tahu keperluan dan kebutuhanmu ya. Ya kebutuhan lah intinya ya. Jadi kebutuhan tercukupi begitu. Kalau keinginan ini nih, keinginan kan itu ego kita ya. Oke. Dan aku ngerasa perlahan kamu akan mengetahui apa yang selama ini menjadi misteri, menjadi teka-teki ya. Akan terjawab begitu kak. Dan ini entah siapa ya, ada di penjuru dunia atau di penjuru daerah, entah daerah mana ya, entah berjarak atau apa, ada yang merindukanmu ya. Entah siapa yang udah menjauh, ada yang kangen banget sama kamu. Oke? Cuma di sini, apa ya? Apapun yang terjadi, kendalikan baper-bapernya kamu ya. Ini beberapa kalian, kamu orangnya sensitifnya luar biasa. Intuisi tajam, ya, peka banget. Perasa, bisa menampung energi banyak orang. Jadi kalau Sergio kangen sama kamu rasakan. Kalau Barbara rindu sama kamu bisa merasakan. Kalau si ini Ono kecarian kamu bisa merasakan. Tapi ya energi yang masuk ke dalam dirimu, itu kamu seleksi lah. Aku nggak mau lah baper kalau misalnya kerasa energi si ini si Ono. Ya mending aku fokus kerja, mending aku fokus cari uang. Karena mungkin ini berapa kalian ya, kalau prioritasnya untuk hal itu, kalau memang prioritasnya memperbaiki ekonomi ya itu aja dulu. Gitu kak, oke? Baiklah. Wah, itu doa. Ada lagi ya. Oke, yang harus kamu dengar. Haus nggak sih, Say? Minum dulu, Say. Minum, Kak, ya, yang haus. Oke? Ini apalagi yang harus didengar. Nah, ini nih, kan, saya baru ngomong tentang jarak ya, tentang yang menjauh. Jadi ada dikatakan seseorang nih, kita memang jauh, kita memang berjarak, tapi di hati kita begitu dekat. Taruhlah tanganmu di dadamu. Apakah aku ada di hatimu? Pasti ada. Gemoy banget ya. Iya, aku waktu tarik energi ini ya, aku ketawa gitu. Ketawa-ketawa gemoy gitu ya. Jadi ini beberapa kalian. Kayaknya ini yang 3C ya. Cama-cama sayang ya. Atau CCK, cama-cama kangen ya. Jadi dibilang gitu, disampaikan begitu ya. Kita memang jauh, kita memang berjarak, tapi di hati kita begitu dekat. Taruh tangan kamu di dadamu ya. Bikin tanganmu ini di dada. Rasakan di dada. Apakah aku ada di hatimu? Pasti ada. Gitu katanya. Ya sudah. Gitu aja kok repot ya. Ya repot lah ya. Mager soalnya ya. Males gerak.
Seseorang akan ada yang datang lagi, tapi kamu akan ilfeel melihatnya. Dan kamu nggak akan segan-segan memblokirnya, ya. Ini siapa ini? Bisa seseorang, bisa teman, keluarga, teman, rekan, atau siapapun lah, ya. Pernah gebetan lah, pernah pasangan, mantan, atau ya, yang jelas kamu udah kenal atau pernah dekat, ya. Seseorang ini akan datang lagi, tapi kamu akan ilfeel. Ilfeel itu kayak yang nggak suka, gelai gitu ya. Kamu akan ilfeel melihat dia. Terus kamu nggak akan segan-segan memblokir orang ini, ya. Ini beberapa kalian, ya gimana lah, say, males ngeladenin drama lagi, atau ya udah yang berlalu, mbok ya berlalu, ya kan. Nah, ya sudah. Kembali ke diri masing-masing, ya. Ada yang begitu, tapi ada mungkin yang kayak ya nggak apa-apa lah, say, ya udah kak, ya. Oke, ini ada teman, ada saudara yang cemburu jika kamu lebih dari mereka, ya. Beberapa kalian mungkin ada ya di kehidupan ini kayak ada teman, ada saudara cemburu kalau kamu lebih dari mereka. Ya, itulah hidup. Oke? Jika ada orang yang menghakimi kamu, ingatlah bahwa dia hanya manusia, sama seperti kamu. Belum tentu hidupnya lebih baik daripada hidupmu. Biarlah Tuhan yang tahu sebaik apa dirimu yang sebenarnya. Nih ya, pesan nih. Kalau ada orang yang menghakimi kamu atau menjudge kamu, entah siapa dia, kalau ada suuzon ya, kalau ada yang berprasangka buruk ke kamu, ya udah, ingat aja dia itu kan hanya manusia. Dia manusia biasa kan, sama kayak kamu. Belum tentu loh hidupnya lebih baik dari kamu. Belum tentu hidup mereka lebih baik dari kamu, ya. Tapi ya, udahlah, biarkan Tuhan yang tahu, ya. Tuhan itu kan maha melihat. Tuhan tahu sebaik apa kamu yang sebenarnya. Jadi kita nggak perlu menjelaskan ini ono, ya. Gue kayak gini orangnya, gue kayak gitu orangnya. Nggak perlu juga sih terlalu menjelaskan banyak hal. Belum tentu kan orang menerima. Karena pembenci tidak membutuhkan penjelasan kita. Orang yang suka sama kita juga nggak butuh itu. Kalau memang orang yang suka pasti suka. Tapi kalau dari sononya udah nggak suka, ya nggak suka gitu, ya. Jadi orang yang haters, orang yang pembenci dengan penyuka kamu itu ya gitu ya. Kalau memang dia udah respect ya, udah ada hati sama kamu, ya dia pasti berperasaan ke kamu. Tapi kalau dia dari dasarnya memang udah nggak suka, dia pasti nggak punya perasaan memperlakukan kamu gitu. Oke? Ada yang menyesal seumur hidupnya jika belum bicara denganmu atau belum melakukan sesuatu untukmu, ya. Ini entah siapa dia. Sebenarnya kalau dia belum bicara, belum melakukan sesuatu buat kamu, ya mungkin dia nggak lega gitu ya. Mungkin dia ada penyesalan seumur hidup begitu. Terus seseorang diam-diam merasa muak dengan yang lain karena orang lain itu ternyata tidak baik seperti kamu, ya. Siapakah ini? Dora, Suneo. Jadi ada yang gitu ya. Seseorang diam-diam merasa muak dengan yang lain karena orang lain itu nggak baik seperti kamu, ya. Ini beberapa dari mereka ada yang mendapatkan orang-orang toksik begitu, ya. Oke, lalu ini yang ingin disampaikan buat kamu, ya. Sesungguhnya di dunia ini tidak ada yang abadi. Jika kamu bisa menerima kedatangannya, maka kamu akan bisa menerima kepergiannya, ya. Ya namanya gimana ya? Di dunia ini kan gak ada yang abadi, ya. Manusia pun gak abadi gitu, Kak. Seseorang itu pun gak abadi. Jadi sesungguhnya di dunia ini gak ada yang abadi. Sama kayak ada orang yang datang, tapi ada juga kan yang pergi. Ada yang bisa datang, ada yang bisa pergi. Ada pertemuan,
ya ada perpisahan kan. Jadi ya begitu. Jika pertemuan ada, pasti perpisahan juga ada. Jadi ya kita jangan terlalu bergantung pada siapapun, biar kita tidak terlalu takut kehilangan ya. Itu. Jadi ya jika kamu bisa menerima dia datang, berarti kamu juga bisa menerima dia pergi. Itu ya. Oke, relax lah. Yang aus, minum. Minum lagi gitu kak ya. Bagi yang haus. Oke, terakhir ya, pink, warna pink, pinknya gemoy ya. Oke, kita langsung ya, durasinya supaya nggak lama. Di sini dikatakan perjalanan spiritual bisa terjadi dari perjalanan cinta, karir, pertemanan, keluarga, bahkan semuanya ya. Jadi perjalanan spiritual itu bisa loh kayak ya dari perjalanan cinta. Kalau perjalanan cinta aku ya say, wah ngeri sih. Aku tuh kayak gini, kayak gitu atau apa ya. Akhirnya bertemu dengan ini, dengan itu, ada hubungan toksik, hubungan apa gitu ya, memberikan pembelajaran. Akhirnya menuju perjalanan spiritual. Akhirnya aku punya kesadaran untuk mengenal diriku, untuk mencintai diriku, dan lebih dekat pada Tuhan dan semesta. Bisa juga tentang karir ya. Wah, aku kalau kerja ya, kerjaan aku itu kayak gini perjalanannya, begini begitu ya. Akhirnya di situ bisa aja ada perjalanan spiritual. Kamu menemukan jati dirimu, kamu menemukan bakatmu gitu. Ya, pertemanan juga gitu, keluarga ya. Wah, aku pernah nih say, pertemanan aku toksik gitu bestie ya. Udah toksik bestie lagi ya. Ya gitu. Misalnya, ya ini aku kasih contoh ya. Misalnya pertemanan aku tuh pernah toksik ya. Akhirnya aku dituntun semesta untuk keluar dari situasi toksik. Ya akhirnya aku sampai di perjalanan spiritual. Ya begitu ya. Jadi dari mana aja bisa ada perjalanan spiritual. Oke, guys. Baiklah. Kalau kamu ingin berpikir tenang dan ingin menemukan apa yang sebenarnya kamu mau, cobalah menyendiri. Jauhi keramaian. Agar kamu perlahan menemukan jawaban. Ya, gak apa-apa menyendiri. Supaya dapat nih pencerahan, lihat tarot atau ya, dekatkan diri pada Tuhan. Supaya menemukan jawaban ya. Kalau kamu susah tidur, dengarkanlah musik-musik yang membuat batinmu tenang dan hatimu terasa damai ya. Mungkin dalam waktu dekat, wah susah tidur gitu say, ya udah dengarlah musik-musik healing ya, yang tenang gitu. Ini ada gigi dan mulut ya, lagi musim ya. Ini berapa sih? Ya bisa aja ada musim sakit gigi ya, ngilu-ngilu gemoy gitu ya, dingin-dingin ngilu gitu. Gigi kita bisa sakit ya. Ya rajin sikat gigi lah. Jaga kesehatan mulut. Jangan sampai sariawan, bibir pecah-pecah. Atau apa ya, panas dalam begitu ya. Radang, tenggorokan. Nah, terus jika tidak ada yang menghargai kamu, berarti sudah saatnya kamu hargai dirimu agar kamu dihargai orang lain ya. Dan ini ada rumah atau mobil. Ini berapa kalian ya? Kalau kepikiran rumah atau mobil, pikirkanlah mana yang lebih penting ya. Misal suatu saat kamu ada rezeki ya, bagusnya beli rumah atau mobil ya. Mungkin kayaknya rumah gimana gitu ya, lebih bermanfaatkah? Rumah itu harganya bisa semakin tinggi atau semakin rendah gitu ya. Pilih rumah atau mobil ya. Ini berapa kalian sih, nggak semua. Mungkin nanti akan ada rezeki kamu kepikiran ya, rumah dulu atau mobil dulu ya. Mungkin kalau mikirnya investasi lebih bagus rumah ya, karena rumah itu kan naik harganya ya. Kalau mobil belum tentu ya. Tapi kembali ke dari masing-masing lah, kamu yang tahu ya. Mau ini ono ya, terserah. Oke? Dan kamu tidak akan kecewa jika kamu tidak berharap berlebihan. Kamu tidak akan tersakiti jika kamu
tidak persilakan orang menyakiti. Ya, paham nggak? Paham lah ya. Jadi dibilang kita nggak akan kecewa kalau kita nggak berharap ya. Jadi jangan terlalu berharap berlebihan supaya jangan kecewa. Dan kamu pasti nggak akan tersakiti kalau kamu nggak izinkan orang menyakiti ya. Jadi kadang kalau dipikir-pikir banyak pola-pola sebab akibat, apa yang dipancarkan itu yang dipantulkan ya. Kayak ya aku bisa tersakiti karena aku izinkan orang menyakiti ya. Seandainya aku nggak izinkan orang toksik masuk ke hidupku ya, pasti hidupku nggak akan toksik. Kalau aku nggak izinkan orang negatif masuk ya, pasti aku nggak akan disakiti gitu. Jadi izinkan yang positif-positif aja yang masuk ke hidupmu, biar hidupmu positif ya. Begitu Kak. Oke, baiklah. Kita langsung ya ke huruf. Nah, aku kasih huruf dulu berkaitan dengan siapa ini ya. Huruf U, ada M, ada O, Z, ada I, ada T, B, ada D, G, R, ada S, ada N, W, ada K, ada V, L, ada A, ada P. Oke, lalu aku kasih bulan ya. Bulan yang berkaitan ke siapa ini ya? Bulan Mei, November, Oktober, Juli, Agustus, September, April, Desember. Baiklah. Oke, zodiak dominan. Ini dominan Capricorn. Ada Pisces, Scorpio, Libra, Aquarius, Gemini, Sagittarius, Virgo. Oke, tempat wilayah daerah, wilayah Bekasi, China, Kendari, Palu, Wonosobo, Singapura, Batam, Taiwan, Blitar, Makassar, Gresik, Medan, Bangka Belitung, Jambi, Surabaya, Lampung, Hong Kong, ada Korea, Manado, Banyuwangi, Madura, ada Kalimantan, Depok, Europe, Eropa ya, Australia, Malaysia, Bukit Tinggi, Sukabumi, Ambon, dan ada Jepang. Oke, sampai sini dulu. Ini berapa aja yang cocok ya, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih ya udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.